Halo guys, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Setiawan, NIM 13120000081 dari Fakultas Hukum, Untak Surabaya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pengganti evaluasi akhir semester mata kuliah Ilmu Negara kelas A. Dalam video ini, saya akan membahas teori pemikiran Santo Thomas Aquinas tentang argumen kosmologi. Bagaimanakah kelanjutan videonya? Mari kita simak. Pada awalnya, saya akan mengajak kalian untuk mengenal siapa Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas merupakan salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan, di mana beliau dilahirkan di Lombardi Rosasika yang merupakan suatu daerah di Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Beliau berasal dari keluarga keturunan bangsawan, yaitu Kaisar Frederick pertama dan Henry VI yang terlahir dari pasangan Pangeran Lendal, keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess of Teano. Beliau merupakan penganut agama Katolik yang taat, di mana hal ini ikut melatar belakangi pendidikan dan tujuan hidupnya. Hal inilah yang kemudian menjadikannya salah seorang anggota resmi Ordo Dominican pada tahun 1245. Santo Thomas Aquinas juga dikenal dengan nama Italia, yaitu Tommaso di Aquino. Pada tahun 1257 sampai 1267, beliau belajar di Biara Benedictus di Monte Cassino sebagai pendidikan dasar untuk menjadi seorang biarawan. Lalu beliau kembali ke Naples untuk menempuh pendidikan, tepatnya di Universitas Frederick II Naples selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Paris di bawah bimbingan seorang Aristotelian termasyhur bernama Albertus Agung. Karena ketekunannya dalam menempuh pendidikan, beliau menjadi seorang doktor dalam bidang teologi dari Universitas Paris. Semasa hidupnya, Santo Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah bidang filsafat dan teologi di beberapa kota yang ada di Italia. Beliau juga mendirikan sekolah Dominikan di Naples pada tahun 1272 Masehi. Santo Thomas Aquinas meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun, tepatnya tanggal 7 Maret 1274. Salah satu pemikiran Santo Thomas Aquinas adalah argumen kosmologi, atau biasa disebut dengan teologi naturalis. Dalam pemikirannya tersebut, Santo Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki. Meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidaklah jelas dan tidak menyelamatkan. Dengan akal yang mereka miliki, manusia sebagai makhluk Tuhan atau Allah dapat mengetahui Allah itu ada dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Santo Thomas Aquinas juga menyampaikan 5 bukti adanya Tuhan. Yang pertama, adanya gerak di dunia. Adanya gerak di dunia ini mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerak pertama, yaitu Allah. Menurut Santo Thomas Aquinas, apa yang bergerak tentu digerakkan oleh sesuatu yang lain. Gerak menggerakkan ini tidak dapat berjalan tanpa batas. Maka harus ada penggerak pertama, yaitu Allah. Yang kedua, terdapat suatu tertib sebab-sebab. Di dalam dunia yang diamati, terdapat suatu tertib sebab-sebab yang membawa hasil atau yang berdaya guna. Tidak pernah ada sesuatu yang diamati yang menjadi sebab yang menghasilkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka harus ada sebab berdaya guna. Yang pertama, inilah Allah. Yang ketiga adalah terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. Di dalam alam semesta terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. Oleh karena semuanya itu tidak berada sendiri, tetapi diadakan. Dan oleh karenanya itu semua dapat rusak, maka kemungkinan semua itu ada, atau semuanya itu tidak ada. Jika segala sesuatu hanya mewujudkan kemungkinan, tentu harus ada sesuatu yang adanya mewujudkan suatu keharusan. Padahal sesuatu yang adanya adalah suatu keharusan. Adanya itu disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sebab-sebab itu tak mungkin ditarik hingga tiada batasnya. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang perlu mutlak, yang tak disebabkan oleh sesuatu yang lain.
Inilah Allah. Yang keempat, terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik, lebih atau kurang benar, dan lain sebagainya. Di antara segala yang ada, terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik, lebih atau kurang benar, dan lain sebagainya. Apa yang lebih baik adalah apa yang lebih mendekati apa yang terbaik. Jadi jikalau ada yang kurang baik, yang baik dan yang lebih baik semuanya mengharuskan adanya yang terbaik. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang menjadi sebab dari segala yang baik, segala yang benar, dan segala yang mulia. Yang menyebabkan semuanya itu adalah Allah. Yang kelima adalah terdapat suatu tokoh yang berakal dan berpengetahuan. Kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal, seperti umpamanya tubuh alamiah, berbuat menuju pada akhirnya. Dari situ tampak jelas bahwa tidak hanya kebetulan saja, semuanya itu mencapai akhirnya. Tapi memang dibuat begitu. Maka, apa yang tidak berakal tidak mungkin bergerak menuju akhirnya. Jikalau tidak diarahkan oleh suatu tokoh yang berakal dan berpengetahuan. Inilah Allah. Tanggapan saya mengenai pemikiran Santo Thomas Aquinas adalah setuju, karena dalam pemikirannya menyampaikan 5 bukti adanya Tuhan yang nyata dan ada dalam kehidupan manusia sebagai pencipta dan pengatur segala kejadian yang ada di alam semesta. Dengan demikian, pemikiran ini dapat meningkatkan keimanan dan kepercayaan manusia tentang adanya Tuhan. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan salam sehat.